Sudah pada mandi belum nih? Sudah gosok gigi semuanya? Sudah siap memuji Tuhan? Eits, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, jangan lupa perhatikan hal-hal berikut ini ya. Loh, Lause kenapa? Mukanya kok cemberut gitu? Iya Lause, tadi pagi adikku pinjem buku. Terus ternyata malah dicoret-coret Lause bukunya, padahal itu buku kesukaanku. Terus biasanya kalau lagi sedih gini kan, aku curhat ke sahabatku di gereja. Tapi karena kita masih harus ibadah di rumah masing-masing, aku nggak bisa deh ketemu mereka. Oh gitu ya. Walaupun sekarang kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, tapi ingat kita punya satu sahabat yang selalu ada bersama-sama kita. Kita bisa cerita kepadanya kapanpun kita mau. Oh iya Lause? Siapa Lause? Namanya Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Kapanpun kamu merasa sedih, kamu bisa berdoa, menceritakan masalahmu kepada Tuhan Yesus. Dan Dia akan menolongmu, menghiburmu, memberikanmu kekuatan untuk menghadapinya. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus, sahabat yang selalu menemani kita. Kita mau menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, it's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, it's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, Jesus is my best friend. It's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. It's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. It's always there for me. It's always there for me. It's always there for me. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu menjadi sahabat yang selalu peduli yang ada untuk kami. Saat ini kami mau memakai mulut dan tangan kami untuk memuji Tuhan. Dan juga telinga dan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang sudah nggak sedih lagi kan Lause Wulan? Sudah enggak dong Lause. Tapi aku masih kesal Lause sama adikku. Dia tuh udah 3 kali ngerusain bukuku, nggak bisa dikasih tahu anaknya. Aku udah 3 kali maafin dia, tapi dia terus-terusan ngulangin lagi kesalahannya. Adik-adik, kalian ada yang pernah kesal sama kakak atau adik-adik kalian di rumah gak? Pasti kalian tahu kan rasanya? Pasti sulit untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, apalagi berkali-kali. Ya, memang Lause. Tapi Tuhan Yesus mau kita tetap mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mau kita memaafkan mereka bukan hanya 3 kali atau 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Maksudnya kita harus punya kasih yang tidak terbatas untuk memaafkan orang lain, sama seperti kasih dan pengampunan Tuhan Yesus untuk kita. Oh gitu ya Lause. Oke deh Lause,
Aku mau belajar untuk tetap mengasihi dan mengampuni adikku. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, bersyukur kepada Tuhan hari ini Lose boleh menemani adik-adik di rumah untuk kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik, Lose ingin menunjukkan sebuah gambar. Ini dia. Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Siapa mereka? Di mana mereka? Sedang apa mereka? Adik-adik ada yang tahu? Jika dilihat dari mahkota dan jubah yang dipakai oleh salah seorang dari mereka, kemungkinan besar dia itu adalah seorang raja. Dan orang yang berdiri di sampingnya sambil membawa tombak, pastilah itu pengawal sang raja. Jika di situ ada raja, ada pengawal, maka kemungkinan besar mereka sedang berada di dalam sebuah istana. Lalu, siapa yang duduk di hadapan raja? Pangerankah? Pejabat istanakah? Coba adik-adik perhatikan. Di sebelah tempat duduk orang itu, ada sepasang tongkat seperti penyangga. Menurut adik-adik, siapa ya yang biasa memakai alat bantu seperti itu? Ya, benar. Tongkat penyangga itu biasanya dipakai oleh orang yang sakit atau cacat kakinya. Orang yang timpang. Jadi adik-adik, gambar ini mengisahkan ada seorang yang timpang kakinya sedang duduk dan makan bersama dengan seorang raja. Dan bukan hanya timpang. Coba adik-adik perhatikan penampilan dari orang itu. Jika dibandingkan dengan sang raja, penampilan orang itu sangat jauh berbeda. Bisa dibilang orang ini bukan hanya timpang, tapi juga miskin. Mungkin adik-adik yang bertanya, bagaimana bisa seorang yang timpang dan miskin duduk dan makan bersama dengan seorang raja di dalam istana? Kejadian yang tidak biasa, bukan? Kejadian yang jarang atau malah belum pernah kita temui. Walaupun begitu, bukan berarti hal ini tidak pernah terjadi. Karena apa yang dikisahkan di dalam gambar tadi ada dan tertulis di dalam Alkitab.
Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita dengar kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk boleh beribadah. Kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati dan menolong setiap kami untuk boleh mengerti hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Berkati waktu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kisah tentang seorang raja dan seorang yang timpang tadi tercatat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ini dia kisahnya. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Engkaukah Ziba? Jawabnya, Hamba, Tuanku. Kemudian berkatalah raja, Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya. Di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, Inilah hamba, Tuanku. kemudian berkatalah Daud kepadanya, Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Adik-adik, perekop firman Tuhan yang telah kita dengar tadi mengisahkan tentang Daud dan Mephiboset. Saat itu,
Daud telah bertahun-tahun menjadi raja atas seluruh Israel. Daud selalu berusaha menjadi seorang raja yang baik, raja yang mengasihi rakyatnya. Lalu siapa Mefiboset? Mefiboset memiliki nama lain yaitu Meribaal. Dia adalah anak dari Yonatan, cucu dari Raja Saul. Masih ingatkah adik-adik persahabatan antara Daud dan Yonatan? Ya, Daud dan Yonatan. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Dan mereka pun mengikat perjanjian untuk bersahabat sampai selamanya. Ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, mereka mengalami kekalahan. Dan dalam peperangan itu, Raja Saul beserta dengan Yonatan tewas. Saat peristiwa itu terjadi, Mefiboset masih berusia 5 tahun. Ketika seorang utusan datang dan memberi kabar bahwa Raja Saul dan Yonatan, kakek dan ayah dari Mefiboset itu tewas di medan peperangan, inang pengasuh yang biasa merawat Mefiboset mengangkat dan menggendong dia untuk dibawa lari. Tetapi karena terburu-buru, entah bagaimana, Mefiboset yang masih kecil ini terjatuh. Dan akibatnya sejak saat itu, kaki Mefiboset menjadi timpang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Mefiboset pun tumbuh menjadi dewasa. Daud tidak tahu tentang keberadaan Mefiboset. Daud berpikir anak Yonatan mungkin sudah mati. Daud ingat terakhir kali ketika dia bertemu dengan Yonatan. Waktu itu, Yonatan menyelamatkan hidupnya dari Raja Saul, ayah Yonatan. Saat itu Daud berjanji satu hal kepada Yonatan. Dan Daud selalu mengingat akan janjinya itu. Tahukah adik-adik apa janji Daud saat itu? Janji Daud adalah jika sesuatu terjadi pada Yonatan, Daud berjanji akan menjaga keluarga Yonatan. Daud ingin sekali menepati janjinya kepada Yonatan. Tapi dia tidak tahu apakah masih ada orang dari keturunan Saul yang masih hidup saat itu. Oleh karena itu, Daud mencoba mencari tahu dengan memanggil seorang hamba Saul yang bernama Siba. Ketika Siba datang menghadap, Raja Daud bertanya, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Siba hamba Saul itu pun menjawab, Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Setelah Daud mendengar bahwa masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang masih hidup dan tinggal di Lodebar, maka dia memerintahkan Siba untuk mengambil Mefiboset dan membawanya kepada Daud. Kemudian Siba pergi dengan cepat menemui dan membawa Mefiboset ke istana Daud. Pada awalnya Mefiboset takut untuk bertemu dengan Daud. Mefiboset khawatir Daud akan mencoba untuk melukainya. Mengapa Mefiboset berpikir Daud akan melukainya? Adik-adik, zaman budaya waktu itu merupakan hal yang biasa untuk menumpas atau membunuh semua kerabat, baik itu anak, cucu, saudara dari raja yang memerintah sebelumnya, jika raja baru yang memerintah bukan berasal dari keturunan raja sebelumnya. Semua ini dilakukan untuk mencegah salah satu dari kerabat raja sebelumnya merebut kembali tahta. Dan adik-adik, ada satu hal lagi yang mungkin menambah kekhawatiran Mefiboset. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, Mefiboset mungkin tahu dari cerita yang dia dengar. Kalau dulu kakeknya, yaitu Raja Saul, sangat
sangat membenci Daud dan berulang kali ingin membunuh Daud. Dan dia berpikir, jangan-jangan Raja Daud ingin bertemu aku untuk membalas dendam atas semua yang telah dilakukan oleh Saul kakekku kepadanya. Adik-adik, apakah kekhawatiran Mephiboset itu terjadi? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Raja Daud tidak melukai ataupun mau membalas dendam kepada Mephiboset. Kasih yang dimiliki oleh Daud memampukan dia untuk memaafkan, untuk tidak dendam, dan untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, termasuk kesalahan Raja Saul, kakek dari Mephiboset. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia menyambut Mephiboset dengan sangat baik. Mungkin ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh Mephiboset. Lalu, apa kata Raja Daud kepada Mephiboset? Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Adik-adik, saat itu Daud memberitahu Mephiboset tentang persahabatan antara dia dan Yonatan ayahnya. Raja Daud juga memberitahu Mephiboset tentang janji khusus yang dia buat untuk Yonatan. Tidak hanya itu, Daud bahkan mengembalikan semua ladang milik Saul dan menyerahkannya kepada Mephiboset. Dan masih ada satu hal lagi. Mephiboset diberi tempat khusus oleh Daud. Dia bisa makan sehidangan dengan Raja Daud kapanpun Mephiboset mau. Adik-adik, peristiwa ini seperti yang terlihat dalam gambar yang lo setujukan di awal cerita tadi. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, mengapa seorang yang timpang dan miskin itu bisa duduk semeja dengan seorang raja di dalam istana. Mephiboset sulit mempercayai apa yang didengarnya. Mephiboset mendapatkan kasih dan kebaikan dari Raja Daud. Mephiboset merasa tidak layak untuk menerima kehormatan ini. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud menggenapi janjinya kepada Yonatan untuk menjaga keluarga Yonatan. Dan Daud menjaga serta merawat Mephiboset selama sisa hidupnya. Kebaikan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Raja Daud kepada Mephiboset juga melambangkan hati Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Mephiboset sebenarnya tidak layak hidup di hadapan Daud. Dia mungkin seharusnya mati demi keselamatan tahta Daud. Tetapi Daud seolah-olah tidak menyayangkan tahtanya demi kesetiaannya terhadap janjinya dan terhadap Allah. Daud melakukan sesuatu yang sangat mulia dan berbeda dari biasa yang dilakukan oleh orang-orang. Demikian juga dengan Allah kita. Ia setia terhadap janjinya. Dengan rela ia mengorbankan Yesus, putranya yang tunggal, demi kita yang tidak layak dikasihi. Yesus adalah sang raja yang murah hati dan penuh kasih. Maukah adik-adik memiliki hati seperti hati Yesus, yang menunjukkan kasih dan kebaikan pada semua orang? Bukan hanya kepada teman-teman yang kita rasa asik saja, atau kepada teman-teman yang kita dekat dengan mereka, tetapi juga kepada teman-teman atau orang-orang yang menurut kita menyebalkan. Orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Atau orang yang mungkin
tidak pantas mendapatkan kasih kita. Adik-adik, kita harus ingat bahwa firman Tuhan memiliki ukuran yang berbeda dari ukuran yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Dan salah satunya adalah ayat yang akan bersama-sama kita hafalkan hari ini, yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11b. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yuk kita baca sekali lagi. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan mau kita memiliki hati yang mengasihi orang lain, seperti hati Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan kita mau terus belajar untuk taat, melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Kami boleh belajar dari teladan Raja Daud yang menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada Mephiboset, yang melambangkan kasih Tuhan bagi setiap kami, manusia yang tidak layak dikasihi. Tuhan tolong agar kami juga memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Dan kami juga boleh taat melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya Lause. Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan yang terbaik untuk kita sampai detik ini. Ya benar loh Su. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti juga ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Saat ini Lause ajak adik-adik semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan diiringi dengan lagu Beri Syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Siapa yang sudah penasaran? Hari ini kita mau bikin apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Waktunya aktivitas. Dalam aktivitas kali ini, adik-adik akan belajar membuat kartu pop-up yang dapat dipakai sebagai tanda kasih bagi orang lain. Yuk, ikuti video tutorial yang Lause berikan berikut ini. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas yang agak tebal dengan dua warna yang berbeda.
Lause memilih warna biru dan juga warna merah. Potong kertas ini dengan ukuran 15 cm x 22 cm. Lalu siapkan juga beberapa potongan kecil untuk warna yang sama. Adik-adik boleh pilih satu warna yang berbeda, Lause memilih warna pink. Siapkan juga gunting dan juga double tip atau lem. Adik-adik yang punya gunting bergerigi boleh disiapkan. Potongan kertas merah dan pink kita akan jadikan bentuk hati. Lause menggunakan ukuran yang besar, hati satu buah pink nanti akan kita letakkan di bagian muka kartu pop-up kita, ukurannya 6 x 6 cm. Lalu untuk yang kecil-kecil, Lause menggunakan ukuran 3 cm. Sisanya, adik-adik bisa bikin hati yang lebih kecil lagi. Nah, sekarang kita siap untuk membuat kartunya. Kertas merah kita akan potong menjadi lebih kecil dari kertas biru. Lause menggunakan gunting bergerigi. Kalau adik-adik yang tidak punya gunting bergerigi, potong lurus saja. Lause membuang bagian setiap sisinya sebesar 1 cm. Ini Lause gunting dengan gunting bergerigi supaya ada aksen tepian dari kertas warna merah. Nah, kertas merahnya lebih kecil daripada yang biru. Sekarang, lipat menjadi 2 bagian kertas warna biru dan kita akan membuat garis 5 cm, 5 cm, lebar 4 cm. Dari tepian Lause menggunakan ukuran 3 cm. Kita akan gunting ke arah dalam 2 garis yang kita buat, hanya yang ke arah dalam ya. Lalu yang bagian melintangnya akan kita lipat pakai penggaris untuk menjadi alat bantu supaya lurus. Setelah kita lipat, kita buka kertas birunya, lalu kita lipat ke dalam bagian kartu. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kertas merahnya akan kita pasang di bagian depan kertas biru seperti ini. Jadi semacam sampul. Lause menggunakan double tip. Jadi kertas merahnya itu akan kita gunakan sebagai sampul. Kita pasang double tip di 2 sisi bagian kertas merah. Cara yang paling mudah, adik-adik ikuti gambar ini. Kita lipat, kita pasang, baru kita lepas double tipnya. Jadi posisinya tidak akan bergeser. Nah, kalau kita buka akan tampak seperti ini. Lalu kita ambil potongan kertas biru kecil, kita pakai panjangnya 5 cm, sama dengan lebar panjang dari lipatan bagian dalam kartu. Kita lipat menjadi 2 bagian yang sama, lalu bagian ujungnya kita potong miring. Nah, kita berimajinasi, kita akan membuat kotak di dalam kartu. Nah, ini yang disebut pop-up. Jadi, seakan-akan ada dimensi di dalam kartu. Nah,
Lose pasang double tip di satu bagian saja. Lose lepas. Lalu lose akan tempel di bagian dalam semacam ini. Nah, seolah-olah itu adalah tutup dari kardus. Sudah? Adik-adik sudah berimajinasi yang sama dengan yang lose ceritakan atau belum? Nah, sudah seperti kardus? Belum juga? Oh, ada yang sudah. Nah, kalau yang belum, lose coba bantu. Pasangkan, ambil satu hati, kita coba pasang. Nah, berimajinasi lagi nih. Hati ini seolah-olah ada di dalam box atau kardus. Kardusnya ada di dalam kartu. Tempel hati warna yang lain lagi. Seolah-olah hati ini kita tempel bersusun. Kita juga akan pasang hati di sisi box yang satunya. Nah, seperti itu. Ambil warna yang berbeda supaya selang-seling ya. Lose mau pakai 5 hati saja. Adik-adik bisa mengikutinya? Mudah kan? Seperti itu. Nah, wah kartunya bagian kanan kirinya masih agak kosong lose. Oke, sisa kertas yang lose bilang tadi lose potong jadi hati yang lebih kecil-kecil lagi. Lose mau pakai sebagai hiasan di samping kanan kiri kotak. Nah, cukup biasanya seperti ini. Kita tutup dulu kartunya. Kita mau pasang hati yang paling besar untuk jadi cover kartu kita. Tadi Lose menggunakan ukuran bujur sangkar 6x6 untuk bentuk hati ini. Nah, kartu kita sudah jadi. Seperti ini kalau dibuka. Tada! Nah, kotaknya sudah kelihatan. Di dalam kotak ada hatinya. Adik-adik boleh pakai sisi bagian kiri dan kanan yang kosong untuk adik-adik beri tulisan. Nah, mau dikasih ke siapa nih kartunya? Adik-adik tulis di sana dan berikan serta ucapkan bahwa adik-adik mengasihi. Nah, aktivitas kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.
itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana? Seru kan aktivitasnya? Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, jangan lupa hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!